स्त्राउट्स भाइयों का काम। Jika Anda dan teman-teman Anda terdampar di pegunungan salju tanpa makanan sedikit pun, bukan 1 atau 2 hari, tetapi 72 hari lamanya. Saking dinginnya pegunungan ini, tak ada satupun makhluk hidup kecuali Anda dan teman-teman Anda. Lantas hal apa yang akan Anda lakukan untuk bertahan hidup? Tidaknya inilah gambaran besar cerita film yang akan saya bawakan kali ini, berjudul Society of the Snow, yang cerita tersebut diambil dari kisah nyata, tepatnya pada sekelompok tim rugby yang terdampar di pegunungan salju selama berpuluh-puluh hari lamanya. Dan tanpa lama-lama lagi, langsung saja. Berlatar pada Oktober tahun 1972, film akan diawali dengan menampilkan pertandingan dari tim ekskul rugby dari salah satu universitas Uruguay, tepatnya di Montevideo. Di sini kita akan mengenal tokoh bernama Roberto, ini rarainya, Nando, dan Marcelo yang bertindak sebagai kapten. Selepas pertandingan ini, mereka harus segera mempersiapkan pertandingan selanjutnya yang kebetulan harus tandang ke negara lain, tepatnya di Santiago, Chili, yang mana perjalanan ke sana harus ditempuh lewat udara. Untuk itu Marcelo sang kapten mulai mengingatkan mereka agar jangan sampai telat bayar iuran untuk pemberangkatan tersebut. Sejenak kita akan diperkenalkan pada satu tokoh bernama Numa yang juga bertindak sebagai narator di film ini. Numa adalah mahasiswa hukum di universitas tersebut. Awalnya Numa tidak berniat ikut pertandingan tandang mereka lantaran mau mempersiapkan diri untuk ujian di jurusannya. Namun demi tim kebanggaan dan juga rekan-rekannya, akhirnya dia memutuskan untuk ikut juga. Tibalah di hari pemberangkatan mereka, pesawat tersebut diisi oleh 45 orang yang terdiri dari tim rugby itu sendiri, staf pelatih, serta beberapa keluarga pemain. Tanpa mereka sangat menikmati perjalanan tersebut karena ini merupakan pengalaman tandang pertama mereka di negara lain. Namun kesenangan mereka sempat terhenti tatkala pesawat mengalami turbulensi akibat cuaca buruk. Rute perjalanan mereka harus melewati hamparan gunung es yang luas sehingga membuat beberapa di antara mereka overthinking, salah satunya Numa. Turbulensi pesawat rupanya terasa makin meresahkan seiring awan yang mereka lalui ternyata sangat tebal dan menghalangi pandangan. Untuk itu pilot memberi instruksi agar para penumpang segera memakai sabuk pengaman karena pesawat akan mencoba untuk bermanuver ekstrim dengan maksud menghindari cuaca buruk tersebut. Tapi tiba-tiba akibat salah perhitungan karena pandangan yang terbatas, membuat ekor pesawat mereka menabrak gunung Andes yang membuatnya hancur terpisah antara ekor dan badan pesawat. Kecelakaan ini tentu membuat sebagian besar penumpang mengalami luka-luka dan bahkan meninggal dunia. Di situasi panik itu, anggota yang selamat berusaha menyelamatkan rekannya yang terluka, termasuk bergegas menghampiri pilot. Mereka mencoba untuk meminta bantuan dengan alat komunikasi pilot, namun sayangnya nyawa si pilot sudah di ujung tanduk dan hanya bisa mendoakan keselamatan mereka sebelum akhirnya tiada. Malam pertama selepas kecelakaan harus mereka lalui dengan keadaan yang masih siksaksok, ditambah udara dingin yang menusuk, membuat mereka harus terjaga semalaman tanpa sempat beristirahat. कसकर पकड़ लो पांचो। Keesokan paginya mereka memutuskan berikhtiar bangkit dan berusaha tetap tegar agar bisa menikmati udara segar. Untuk itu beberapa penyintas yang selamat dan jag-jaguar ringkas mulai memperbaiki keadaan. Dengan dipimpin Marcelo si kapten, mereka mulai mengeluarkan kursi agar rapi, mengumpulkan makanan yang ada di koper, merawat yang masih terluka dan memisahkan jasad keluar pesawat. Pada malam harinya, di hari kedua ini mereka kini tampak lebih siap untuk menghadapi angin malam, yakni dengan berbekal baju-baju tebal yang mereka temukan dalam koper. Kemudian menutup lubang pesawat tersebut menggunakan koper-koper yang mereka temukan. Terlihat Marcelo selalu optimis, lalu meyakinkan Carlitos bahwa kini tak akan ada lagi yang maut karena ia percaya besok atau lusa akan ada pesawat bantuan, walaupun dia sendiri tampak ragu akan ucapannya. Di hari ketiga salah satu korban lain yakni Nando baru sadarkan diri setelah 3 hari pingsan. Saat itu Nando berangkat bersama ibu dan salah satu adik perempuannya bernama Susi. Namun sayangnya ibunya telah wafat dan tersisa adiknya yang saat ini pun masih terbaring tualakaya.
Para penyintas yang sudah nampak sehat pun kemudian mulai gotong royong untuk bertahan hidup. Lalu seorang, kita sebut saja Vito, sedang mengumpulkan air dengan memanfaatkan sinar matahari. Di samping itu Marcelo dan beberapa orang lain berusaha membuat tanda X menggunakan koper agar terlihat oleh regu penyelamat. Dan seperti yang mereka harapkan, helikopter penyelamat akhirnya melintasi mereka. Namun sayangnya, regu penyelamat tersebut tak melihat mereka sama sekali dan hanya melintas saja. Di hari berikutnya, Marcelo tetap saja memotivasi mereka agar tetap optimis bahwa tim penyelamat akan segera menghampiri mereka. Hal ini sejurus dengan kondisi mereka yang terancam tewas karena kelaparan dan stok makanan yang tersisa satu kali lagi. Numa kemudian teringat kru kapal sempat bilang bahwa baterai atau aki dari pesawat tersimpan di bagian belakangnya. Ia berpikir baterai itu bisa digunakan untuk menyalakan radio pilot dan meminta bantuan. Untuk itu 4 orang dari mereka berusaha mencari ekor pesawat yang dimaksud. Di tengah perjalanan, mereka mulai merasakan kelelahan yang amat sangat. Saat menengok ke belakang, mereka sadar bahwa pesawat tempat mereka jatuh sungguh tak terlihat dari sana. Dan hal itu yang menjadi alasan tim penyelamat tak bisa melacaknya. Tak berselang lama, terdengar getaran yang mencurigakan yang membuat mereka putar balik sebelum longsor terjadi. Hari ke-6 di mana stok makanan sudah benar-benar habis, mereka mulai mengunyah apa yang bisa mereka temukan, termasuk bekas luka yang ada di kulit mereka. Singkat cerita, para penyintas sedang berkumpul di kapal lantaran cuaca dingin. Mereka mulai kelaparan dan putus asa, serta hilang harapan pada tim SAR yang tak kunjung datang. Roberto lalu mengeluhkan keadaan mereka yang tak makan sedikit pun, padahal masih ada jenazah yang bisa dijadikan protein agar mereka tetap hidup. Hal ini ditegaskan oleh Gustavo dan Vito yang bersedia jika ditugasi sebagai tukang potong jenazah-jenazah tersebut. Ide itu tentu tak semuanya setuju. Walaupun dalam keadaan kelaparan, beberapa di antara mereka tentu tak mau jika harus memakan jenazah, apalagi temannya sendiri. Beberapa di antaranya kita sebut saja si ibu, Marcelo, dan Numa yang menceramahi mereka bahwa kegiatan tersebut sangat ilegal dan melanggar hukum. Terlebih lagi Numa adalah mahasiswa hukum, tentu sangat tahu konsekuensi dari kegiatan tersebut. Di hari ke-8, terlihat kondisi mereka semakin memburuk, bahkan membuat kencing mereka pun berwarna hitam. Di hari itu pula Susi, adiknya Nando, kini telah tiada, yang membuat jumlah mereka kini tersisa 27 orang. Nando pun mengubur Susi menggunakan salju dan berkata bahwa dia tidak mau terus-terusan hidup seperti itu. ये कब्रिस्तान बन गया है. Pada hari ke-9, tampak terlihat hujan salju yang amat lebat yang membuat mereka harus berkumpul dalam pesawat dan tak bisa melakukan aktivitas. Di keheningan itu, Vito kemudian membuka obrolan dengan berinisiatif memberikan wasiat jika nanti dia meninggal lebih dulu, ia rela jika jenazahnya menjadi bahan makanan untuk mereka. Perkataan itu diikuti Roberto yang juga ikut menyusul beserta beberapa orang lainnya, dan tak berselang lama mereka kemudian keluar untuk membongkar jenazah-jenazah temannya sendiri untuk dimukbang sebagai upaya bertahan hidup. Diikuti Nando dan beberapa orang lainnya, kecuali Numa, Marcelo, serta beberapa orang lain yang masih tak setuju dengan kegiatan ilegal tersebut. मुझे माफ कर देना. Keesokan harinya, kegiatan mukbang itu dilanjut lagi dengan lebih masif. Eduardo dan Vito berperan sebagai tukang jagal, sementara Gustavo berperan untuk memilah jasad yang bisa mereka makan. Mereka melakukannya jauh dari pandangan penyintas lain untuk menghindari rasa bersalah karena telah memakan daging temannya sendiri. Setelah perut terisi, membuat mereka kembali bertenaga dan bisa melanjutkan aktivitas. Mereka lalu menemukan sebuah koper yang di dalamnya terdapat radio yang masih bisa diperbaiki. Radio tersebut mengabarkan bahwa pencarian korban pesawat jatuh telah dihentikan. Pencarian akan dilanjutkan kembali selepas musim panas tiba.
Marcelo yang selalu optimis pun tentu frustasi mendengar kabar tersebut. Karena situasi itu, memutuskan dirinya ikut makan daging temannya, lalu menyuruh seluruh penyintas untuk ikut makan juga agar bisa bertahan hidup selama mereka di sana. Hanya Numa seorang yang masih tak tega memakan daging teman-temannya sendiri. Numa masih penasaran dengan aki radio yang ada di ekor pesawat itu. Bersama dengan 2 orang rekannya, Numa mendaki menuju lokasi itu tanpa bilang ke yang lain dan tanpa persiapan yang matang. Di tengah perjalanan, mereka menemukan jasad rekan-rekannya yang lain dan baru menemui puing-puing pesawat itu. Untuk itu, ia tetap melanjutkan pencarian walau hari sudah semakin maghrib. Tak disangka, mereka masih bisa hidup walau sudah terkubur salju. Selepas itu, mereka memutuskan untuk pulang dan berselancar menggunakan lempengan besi dari rongsokan pesawat. Numa mulai frustasi lantaran perjuangannya kemarin tak membuahkan apa-apa. Untungnya, Nando bisa saling menguatkan dan memotivasi Numa agar tetap bertahan. Dan agar Numa tetap hidup, Nando lalu menyuruh Numa memaksakan diri makan. Di hari ke-17, yang merupakan hari kelima badai salju yang turun tanpa henti, sambil diharudung berkumpul dalam pesawat untuk menghindari badai, mereka mulai bisa bercanda-canda dan menerima keadaan. Dan tanpa mereka sadari, ya, terjadi longsor salju yang menerjang rongsokan pesawat tersebut. Suasana kembali mencekam tatkala hampir semua orang harus tertimbun salju dalam pesawat. Mereka yang selamat kemudian menolong rekannya satu sama lain, tapi tak berselang lama. Longsor susulan pun menerjang mereka lagi, dan diketahui beberapa di antara mereka ternyata sudah tiada, termasuk Marcelo si kapten yang tak terselamatkan. Marcelo! 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 Mereka memutuskan untuk berdiam diri di dalam kapal sampai hujan salju benar-benar mereda. Dalam ruangan yang sempit itu, mereka terjebak berhari-hari tanpa makan sedikit pun. Mereka merasa tak tega jika harus memakan jenazah baru yang bahkan sebelumnya masih sempat bercanda dengan mereka. Hingga akhirnya, Roberto dengan berbekal ilmu kedokteran yang dipelajari di kampusnya mulai berinisiatif menggantikan tugas Vito. Karena Roberto sadar bahwa bagaimanapun mereka semua harus tetap hidup, dan satu-satunya cara ialah dengan memakan sesuatu yang ada di sana, walaupun itu temannya sendiri. Melihat pemandangan itu, Numa tampak stres dan amuk-amukan karena muak dengan kondisi tersebut. Ia lalu mencoba keluar dengan cara menendang-nendang jendela hingga membuat kakinya terluka. Numa yang masih penasaran dengan kondisi di luar kembali mencoba menyodok jendela yang tertimbun salju. Ternyata badai benar-benar telah berlalu dan langit terlihat cerah. Untuk itu, satu persatu bisa keluar dari pesawat tersebut. Tapi tak disangka luka Numa kemarin tak kunjung sembuh dan bahkan membuat tubuhnya kini melemah. Arturo yang sedari awal mengalami cedera di kakinya menyarankan Numa untuk beristirahat dan jangan sampai seperti dirinya yang tak bisa berbuat banyak. मुझे माफ करना नुमा. Beberapa saat kemudian tampak Nando mulai kesal dan ingin mulai menjalankan komitmennya, yakni untuk mengitari gunung-gunung ini dan mencari bantuan. Karena menurutnya salju telah mulai mencair dan sudah jarang lagi ada badai salju. Tapi hal itu tak disetujui Roberto karena belum ada persiapan sama sekali. Dirinya tentu tak mau jika harus tidur di alam terbuka saat ini. Hari ke-34 akhirnya suhu udara mulai benar-benar naik. Di hari itu pula Arturo mengalami sakit parah. Melihat kondisi ini, Gustavo yang juga mahasiswa kedokteran tentu tak ingin ada korban lagi di antara mereka. Ia lalu meminta Roberto untuk segera berkelana bersama Nando karena menurutnya Roberto ialah salah satu atlet yang memiliki kaki yang paling kuat di antara yang lain. Alvaro telah tiada. Akhirnya 4 orang di antara mereka mulai mencoba untuk melakukan perjalanan penuh resiko. Di hari ke-36 mereka mulai melakukan ekspedisi melintasi gunung. Tapi di tengah perjalanan, Numa tiba-tiba terjatuh karena sudah tak kuat lagi menahan infeksi di kakinya.
Akhirnya dia memutuskan untuk pulang ke pesawat sendirian, sementara yang lainnya melanjutkan perjalanan. Saat Numa tiba di pesawat dalam kondisi yang lemas karena demam yang sangat tinggi akibat luka infeksinya, membuatnya tak sadarkan diri. Ketika terbangun, tiba-tiba Nando hadir di hadapan Numa yang baru saja bangun dari tidurnya. सब लोग कह रहे हैं तुम आलसी हो गया. Ternyata Nando telah menemukan lokasi ekor pesawat yang sebelumnya mereka cari. Di sana mereka menemukan banyak koper yang berisi makanan dan barang kebutuhan lainnya. Di sana pula akhirnya mereka menemukan aki pesawat yang memang terinstal pada ekor pesawat dan akan sangat merepotkan jika harus membawanya. Untuk itu mereka akan balik lagi dengan membawa radio pesawat yang berada di kokpit depan, lalu kemudian diperbaiki oleh Roy sang ahli elektronik. Singkat cerita, Nando, Roberto, Tintin beserta Roy telah sampai di ekor pesawat yang terpental. Tanpa lama-lama, radio tersebut lalu coba diperbaiki oleh Roy. Walaupun bisa menyala, radio itu tampaknya tak bisa menangkap sinyal. Dan karena itu, upaya mereka menghubungi tim penyelamat telah gagal. Halo. Beralih ke Numa yang saat ini kondisinya semakin memburuk. Ia bahkan menolak makanan yang diberikan Panco karena sadar stok makanan telah menipis. Numa merasa dirinya telah di akhir hayat, jadi dia merasa dengan makan pun tak akan ada gunanya. Di hari berikutnya, Nando dan kawan-kawan sampai di pesawat. Dari rautnya Numa sudah tahu bahwa perjuangan mereka memperbaiki radio telah gagal. Roberto. Beberapa saat kemudian, mereka mendengar berita di radio dengan seksama yang mengabarkan bahwa tim penyelamat akan mulai kembali mencari mereka. Tapi Nando kini sudah tak percaya dengan tim penyelamat karena tahu akhirnya mereka tak akan bisa ditemukan. फिर भी हमें देख नहीं पाए. उनसे क्या उम्मीद रखना? Jadi sebelum dirinya membusuk, ia ingin melanjutkan lagi perjalanan tanpa mengharapkan tim penyelamat datang. Roberto yang masih capek tampak terlihat temperamen sampai merobek-robek sleeping bag yang sedang dijahit. Beralih ke Numa yang kondisinya semakin parah. Dengan wajah pucatnya, Numa bilang ke Nando bahwa ia merasa waktunya sudah tidak lama lagi. Untuk itu, dia ikhlas jika jasadnya nanti dijadikan bekal Nando dalam melakukan perjalanan. Numa telah tiada yang disaksikan oleh seluruh penyintas yang ada di sana. Terdapat secari kertas di genggamannya yang kemudian dibaca oleh semua orang di sana. Kertas tersebut ternyata berisi pesan yang bertuliskan, tidak ada rasa cinta yang paling besar selain dari mengorbankan diri demi teman. Dan setelah melihat pesan itu, membuat hati Roberto tergugah yang awalnya enggan melakukan perjalanan, seketika menyatakan siap untuk perjalanan berikutnya. Esok harinya, Nando, Roberto, dan Tintin bersiap menaklukkan pegunungan Andes yang luas demi mencari bala bantuan. Mereka lalu berpamitan dengan para penyintas yang lain. Nando juga berpesan bahwa jasad ibunya dan Susi adiknya boleh untuk dijadikan makanan sebelum akhirnya dia harus pergi. Setelah berhari-hari mendaki hingga sampai di salah satu puncak tertinggi di pegunungan Andes, Nando yang telah sampai duluan kemudian colohok melihat apa yang ada di hadapannya, disusul dengan Roberto dan Tintin. Ternyata walaupun mereka telah hampir seminggu melintasi pegunungan, tampak belum ada tanda-tanda kehidupan, dan di hadapannya masih terbentang luas pegunungan-pegunungan yang lain yang seakan perjalanan ini tiada akhirnya. Sempat dilema untuk melanjutkannya kembali, tapi Nando yang memiliki komitmen yang kuat akhirnya memutuskan untuk melanjutkannya saja. Walaupun sempat ragu, Roberto pun turut ikut, kecuali Tintin yang terpaksa harus pulang agar stok makanannya bisa dimaksimalkan Nando dan Roberto. अपना ध्यान रखना ताकि उनका खाना ज्यादा दिन तक चल सके. Saat tiba di pesawat, Tintin lalu menceritakan pengalaman heroik mereka berhari-hari mendaki dan tidur di alam terbuka. Beralih ke Nando dan Roberto yang kini berada di gunung bebatuan. Langkah mereka harus terhenti tatkala sepatu milik Nando jebol. Untuk itu mereka beristirahat dan bermalam di sana. Saat dia minum dan cuci muka di sebuah sungai, tanpa disadari mereka telah bertemu dengan seorang polisi hutan yang sedang berpatroli.
Nando dan Roberto kemudian dijamu di sebuah gubuk dengan makanan yang sangat mereka nikmati. Dan tak berselang lama, tiba rombongan wartawan yang hendak menggali informasi dari mereka berdua. Beralih ke para penyintas yang sedang ada di pesawat, mereka tampak mendengar siaran radio dengan seksama yang mengabarkan Nando dan Roberto yang telah ditemukan. Mereka tentu berbahagia dan mulai bersolek menunggu jemputan tim SAR agar mereka bisa terlihat kasep saat menjadi perbincangan media. अच्छा लग रहा है Nando kini tiba dengan beberapa helikopter untuk menjemput penyintas lain. Hal itu tentu disambut riuh kegirangan dari penyintas yang sudah 2 bulan lebih menunggu-nunggu momen ini. Mereka akhirnya bisa pulang tepat tanggal 22 Desember tahun 1972 atau di hari ke-71 pasca kecelakaan. इस दिसंबर के दिन हम में से 16 लोग Setibanya di sana, mereka disambut bak pahlawan, kemudian dirawat dan dibersihkan hingga akhirnya bisa bertemu dengan keluarga tercinta. जो भी हुआ आखिर उसका मतलब, क्योंकि वो जवाब तुम्हारे अंदर है। तुम खुद मौत से लड़कर Tamat!